Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di Ya, langit, akan tampak tanda Tuhan Yesus di langit. dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ya, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut mengaku bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Yang sekarang ya, yang menghina-menghina, yang mualaf, orang-orang yang menyangkal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, baru kalian rasa nanti ya, waktunya tidak lama lagi. Kalian yang terus ya percaya kepada kebohongan, ya, kalian tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, nanti kalian akan rasakan. Semua nanti akan meratap karena begitu ketakutan pada saat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Jadi nanti nafiri terakhir baru pengangkatan. Jadi kita harus lewati semua. Bagaimana kita berhadapan dengan antikris, bagaimana gereja akan dibantai, gereja akan disiksa. Nah, makanya firman Tuhan di bagian lain, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, mereka itu yang akan diselamatkan. Yang menyangkal, nanti banyak sekali orang yang tidak tahan, mereka nanti tiba-tiba menyembah iblis, mereka berbalik murtad. Ya, mereka meninggalkan Tuhan karena mereka tidak tahan dengan siksaan itu. Mereka tidak tahan dengan bagaimana gereja dibantai, mereka tidak tahan. Nah, itulah yang membuat banyak sekali orang yang terhilang nanti. Ya, jadi teman-teman, kalau engkau tidak siap, ya, kalau engkau tidak bertahan, engkau tidak mengerti bahwa gereja akan berhadapan dengan antikris, nanti banyak sekali orang yang akan menyangkal. Makanya firman Tuhan di bagian lain di dalam Lukas, Tuhan Yesus mengatakan, adakah iman di muka bumi tatkala Anak Manusia datang kembali yang kedua kali? Karena apa? Karena iman itu semakin merosot. Tidak ada lagi yang mau percaya kepada Tuhan, kecuali mereka yang punya hubungan intim sekali sama Tuhan. Karena apa? Karena siksaan yang begitu mengerikan itu akan terjadi, akan dihadapi oleh orang-orang Kristen. Begitu teman-teman, ya. Saya buka apa adanya saja supaya kita ini jangan sampai nanti terakhir semuanya tidak ada yang selamat, ya. Jadi siapkan dirimu. Anda siap atau tidak, Anda suka atau tidak, ini akan segera terjadi. Dan Tuhan ini sudah menyatakan, ya, dalam firman-Nya, dalam penglihatan apa yang saya lihat, itu Tuhan sudah nyatakan, ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat sampaikan kepada beberapa orang, ada malah mereka menganggap Bapak punya pikiran ini terlalu aneh-aneh. Hidup itu santai saja, berserah aja kepada Tuhan. Bos, berserah kepada Tuhan itu bukan urusan yang mudah, ya. Tuhan Yesus itu manusia yang sangat suci, tidak pernah berbuat dosa. Di Taman Getsemani waktu berhadapan dengan iblis, dengan antikris itu, Tuhan Yesus itu sampai keluar peluh seperti titik darah. Bagaimana dia disiksa, dibantai pada waktu itu. Itu pun iblis hanya menggunakan manusia. Nah, bagaimana kalau iblis nanti hadir dan dia menggunakan tangannya sendiri membantai orang-orang Kristen, akan seperti apa siksaan itu? Dia hanya pakai manusia pada waktu itu. Kita melihat film The Passion of Christ saja, banyak sekali orang yang tidak tahan, tidak sanggup melihatnya.
Itu hanya pakai tangan manusia. Nah, bagaimana kalau iblis hadir dan pakai tangannya sendiri? Tidak akan ada yang selamat. Tidak akan ada yang selamat. Itu semua hanya oleh anugerah Tuhan. Makanya persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan ya ingin memiliki satu keintiman dengan gereja Tuhan. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Tadi sudah selesai 1 Korintus 15. Ya, oke. Itu Rasul Paulus ya. Kita pindah ke tokoh yang lain. Kita pindah ke Daniel ya. Jadi Daniel ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, 700-800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, itu juga sudah bernubuat. Ya. Sudah mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa gereja akan dibantai, gereja akan disiksa. Jadi tolong dengar gereja Tuhan. Saya bukan takut-takutin Anda. Gereja akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ya, coba kita lihat di dalam Daniel 7 ayat 21 sampai 22. Kemudian ayat 25. Kita tidak bisa baca semua karena waktu kita terbatas ya. Ini masih banyak yang saya perlu jelaskan supaya persiapkan dirimu. Ya. Daniel pasal 7 ayat 21, 22 dan 25. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Sebentar, kita ulang dulu ya, dengar baik-baik ayatnya ya. Ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Ya, tanduk itu siapa? Yaitu antikris. Dia melawan orang-orang kudus. Terus? Dan mengalahkan mereka. Iya, dan mengalahkan. Ya, jadi orang Kristen harus siap-siap nih, dibantai, disiksa. Itu maksudnya antikris mengalahkan. Karena apa? Karena pada waktu itu memang Tuhan izinkan 3,5 tahun untuk gereja dibantai. Tuhan ingin memurnikan, ingin melihat sejauh mana iman orang Kristen. Sejauh mana orang Kristen tetap percaya kepada Tuhan walaupun disiksa. Ya. Itu Tuhan pengen lihat di dalam orang Kristen. Dan di dalam Daniel sudah dikatakan bagaimana dia mengalahkan orang kudus. Oke, jelas ya? Jadi Daniel juga bicara sama. Ini pertarungan di akhir zaman. Terus, ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang. Iya, sampai yang lanjut usianya datang itu siapa? Sampai Tuhan Yesus datang. Ya, jadi di akhir zaman itu gereja dibantai dulu. Orang-orang kudus dibantai dulu. Dikalahkan dulu, dipotong, disembelih, disiksa habis-habisan. Sampai nanti Tuhan Yesus datang baru rapture. Oke? Terus. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ya, jadi orang kudus dikalahkan dulu. Baru sampai yang lanjut usia itu datang, baru keadilan diberikan. Makanya dibilang barang siapa bertahan sampai kepada kesudahan, mereka itu yang akan diselamatkan. Ya. Jadi pada waktu kalau disiksa Anda menyangkal, Anda karena tidak tahan dengan siksaan itu begitu mengerikan itu, nah, banyak orang nanti tidak tahan. Ya. Jadi gereja itu simulasi-simulasi dari gereja-gereja bahwa kalau antikris datang pegang senjata, kamu percaya Tuhan Yesus? Oh iya, langsung ditembak. Itu bukan, enggak seperti itu. Itu bukan namanya disiksa, itu dibunuh. Ya, gereja akan disiksa. Pelan-pelan dibuat sampai menyangkal. Begitu teman-teman, ya. Bukan langsung dibunuh, kalau langsung dibunuh sudah selesai cerita. Gampang saja orang Kristen, ya saya percaya Tuhan Yesus, tembakan selesai. Tapi disiksa ini, ya nanti bagian tertentu saya akan ceritakan seperti apa siksaan itu. Kalau Anda
eh, manusia hebat, tidak usah dengar, tidak usah taat kepada Tuhan, ya. Tidak usah takut akan Tuhan. Oke, kita terus ayatnya. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ya, dan waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Tapi kita akan dibantai dulu, kita akan dikalahkan dulu orang-orang kudus. Disiksa dulu, ya. Jadi Daniel ini bicara sama. Tadi Paulus bicara sama loh. Oke, kita lihat lagi Daniel bagian yang tadi ayat berapa? 22, sekarang 25. Sekarang 25, kita lihat Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Iya, ini iblis antikris, rajanya, ya. Dia akan menentang Tuhan. Terus. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ya, gereja akan dibantai. Gereja akan disembeli, disiksa. Ya. Sampai nanti tidak ada lagi orang yang punya iman, tidak ada lagi yang memanggil Tuhan, karena siksaan itu belum pernah terjadi. Terus, ia berusaha untuk mengubah waktu, ya, dan hukum, ya, dia berusaha mengubah waktu, hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 3,5 tahun. Ya. Jadi Tuhan itu bertanding fair, teman-teman. Dulu Tuhan Yesus datang mengobrak-abrik pekerjaan iblis selama 3,5 tahun. Di akhir zaman ini Tuhan Yesus kasih kesempatan iblis mengobrak-abrik pekerjaan Tuhan selama 3,5 tahun. Pertandingan yang fair kan? Ya, masalahnya gereja siap atau tidak? Oke? Jelas ya? Jadi saya sudah tidak berhutang apa-apa kepada Anda. Anda tidak mau siap, Anda mau santai-santai, silakan. Santai-santai aja terus, ya. Di gereja yang penting sudah datang kasih perpuluhan, sudah pakai dasi, sudah melayani, shalom, shalom, ya. Sudah merasa sudah ini, apalagi sudah jadi pengurus. Anda tidak siap, Anda tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Anda tidak punya keintiman yang kuat dengan Tuhan, Anda tidak mungkin bisa selamat karena akan terjadi siksaan yang luar biasa. Oke? Ya, bukan hanya untuk siapapun. Saya juga harus persiapkan diri. Kadang-kadang kalau saya teringat akan kejadian di akhir zaman ini, kadang-kadang saya tidak bisa tidur. Kadang-kadang saya gemetar sendiri, teman-teman. Ya. Ada yang berkata, "Tidak usah takut, kita percaya kepada Tuhan." Terlalu hebat. Tuhan Yesus saja di Taman Getsemani saja sampai gemetar. Ya, Anda jangan salah sangka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengosongkan kealahannya. Apalagi kita ini manusia berdosa. Hanya diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus saja berdoa semalam-malaman. Dari malam sampai pagi. Waktu berhadapan dengan antikris, kekejiannya. Waktu di Taman Getsemani. Waktu hari terakhir itu. Bagaimana iblis meluapkan kemarahannya dengan begitu luar biasa kepada Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan. Iblis itu jahat, sangat kejam. Dia tidak ingin ada satupun manusia yang hidup. Makanya Tuhan Yesus dia bantai habis-habisan. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus segera selesai dan tidak ada satupun yang selamat. Tapi yang luar biasanya Tuhan Yesus menang. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka juga akan menang. Karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan itu masuk di dalam orang-orang percaya. Ya. Kuncinya, Anda dengarkan saja dulu bagaimana hidupmu harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik ya. Tidak main-main, teman-teman. Terlalu banyak saya lihat gereja, hampir semua terlalu santai, ya. Terlalu enak sekali. Rasul-rasul saja dibantai, dipotong, disembeli semua. Kok gereja mau santai? Gereja mau berharap kita rapture. Kita tidak akan berhadapan dengan antikris. Itu penipuan, itu pembodohan kepada gereja.
Dan iblis memang sengaja supaya gereja tidak siap. Gereja akan dibantai. Ya, oke, kita lanjut dulu. Ikuti saja terus teman-teman. Ini rahasia yang lebih mahal daripada uang triliunan. Ya, karena untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai keselamatan Anda, kalau Tuhan izinkan hidupmu melewati masa antikris, itu akan sangat berbahaya kalau Anda tidak siap. Oke, itu kita satu bagian saja kita lihat di dalam Daniel ya. Nanti di bagian lain lagi kita pindah karena waktu terbatas ya, kita pindah ke Wahyu. Ini sekarang Yohanes. Jadi sudah 2 tokoh ya, tadi Paulus, Daniel. Nah sekarang kita pindah ke Yohanes. Waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, apa yang dia lihat? Apakah sama dengan Daniel, sama dengan Paulus, atau Yohanes punya penglihatan yang berbeda? Coba kita lihat. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ya. Silakan dibaca. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, bertanduk 10, tanduk 10 itu apa maksudnya? Itu memang disiapkan untuk peperangan. Tanduk itu untuk berkelahi, untuk fight. Ya. Untuk fight menghadapi siapa? Orang Kristen, orang-orang kudus. Itu binatang itu disiapkan, itu akhir zaman. Ya, kita lihat ini apa yang terjadi. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Ya. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Siapa naga? Iblis, ya. Karena dia jadi manusia, kekuatannya itu dari iblis. Iblis yang menjadi manusia, itulah antikris. Terus. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ya. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Ya. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ya. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan, dengarkan gereja, 3,5 tahun. Ya, ini antikris. Diberikan 3,5 tahun kekuasaan, ya. Karena saya sudah bilang tadi, Tuhan itu pribadi yang fair. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan menghabisi pekerjaan setan itu selama 3,5 tahun. Maka di akhir zaman ini dia diberi kesempatan 3,5 tahun juga untuk menghabisi pekerjaan Tuhan, untuk menghancurkan gereja, untuk menyiksa, membantai gereja. Ya. Saya kadang-kadang kalau mau bicara ini sepertinya kayaknya tidak sanggup, ya, mau beritahu siksaannya seperti apa. Ya, ayo teman-teman, bangkit, ya, bangkitkan rohmu, miliki suatu hubungan yang begitu istimewa dengan Tuhan. Karena kalau Anda tidak intim dengan Tuhan, tidak mungkin Anda bisa selamat. Tidak mungkin, ya. Maafkan saya bukan menakut-nakutin siapapun. Tidak ada untungnya bagi saya. Tidak ada untungnya. Tidak mungkin Anda bisa selamat kalau Anda tidak menjadi satu dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus saja di Taman Getsemani gemetar, peluhnya seperti titik darah. Pada waktu itu iblis hanya pakai manusia loh.
Bagaimana kalau iblis muncul, dia pakai tangannya langsung untuk menyiksa orang-orang Kristen? Apakah Anda sudah siap? Jangan main-main, ya. Anda yang masih berbuat dosa, berhenti. Itu sampah. Anda yang masih santai-santai, tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah rajin bersekutu dengan Tuhan. Orang seperti ini lebih baik ditenggelamkan di dalam laut. Kasihan, jangan main-main hidupmu. Oke, kita terus ayatnya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, Ya, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. ya, dia diperkenankan, sama kan? Yohanes sama juga dengan Daniel, dengan Paulus sama. Gereja Tuhan sama. Ya. Jadi penglihatan yang didapat oleh Yohanes itu sama. Dia diperkenankan untuk mengalahkan orang-orang kudus, mengalahkan orang-orang Kristen. Ya. Coba tolong ulang baca ayat ini. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ya, diperkenankan, diizinkan Tuhan. Terus? Dan untuk mengalahkan mereka. Ya, untuk mengalahkan orang Kristen. Mana itu yang pendeta bilang kita rapture? Enggak ada gitu. Itu pembodohan dari setan. Kita akan disiksa, dibantai dulu. Ya, dan diperkenankan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Itulah orang-orang yang telah ditebus, gereja Tuhan. Ya. Gereja Tuhan yang telah ditebus, yang sudah berpredikat sebagai orang Kristen, itu yang akan dibantai, diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk dikalahkan. Ini firman Tuhan loh. Kita tidak bisa keluar dari sini. Sudah tiga tokoh loh yang bicara sama. Siapa? Paulus, Daniel, Yohanes. Kita lihat nih. Terus ayatnya. Terus. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi Ya, akan semua menyembahnya. akan menyembah dia karena dia Mesias. Dia akan menyatakan diri sebagai Allah, tapi dia yang palsu. Ya. Ini bukan nabi lagi, nabi palsu. Ini bukan nabi palsu. Dia akan menyatakan diri sebagai Allah, tapi ini palsunya. Banyak nabi palsu. Ada lagi nabi palsu yang disembah, dipuji-puji. Bahkan dibilang nabi besar. Ini bukan hanya sekelas nabi, dia menyatakan diri sebagai Allah. Tapi Allah yang palsu. Terus. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Ia akan disiksa. Ya. Ditawan, disiksa itu. Itu bahasa-bahasa dari penulis. Untuk apa ditawan? Disiksa. Untuk apa ditawan? Untuk disiksa. Sampai imanmu menyangkal Tuhan. Sampai engkau nanti menyembah setan. Menyembah si antikris ini. Karena dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Wah, luar biasa. Ya, ikuti aja terus teman-teman. Terus. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ya, kita tidak bisa tawar. Ini firman. Ya.
Yang bilang gereja akan diangkat sebelum antikris, itu omong kosong. Itu pembodohan, penyesatan di dalam gereja. Terus, Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. ya ketabahan. Ya, bisa tabah enggak kalau lagi disiksa? Iman. Makanya Tuhan Yesus dalam Lukas 18, adakah iman di muka bumi ini tatkala anak manusia datang yang kedua kali? Itulah rapture. Ya. Kemungkinan besar tidak punya iman lagi karena siksaan itu luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup bertahan. Tidak ada. Siksaan yang luar biasa. Oke? Lanjut. Ya. Nah, itu tadi siapa? Yohanes. Ya, sudah 3 tokoh ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam tokoh selanjutnya, Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri loh, ya. Juga bicara sama. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 15 sampai 22. Ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca Tuhan hendaklah Yesus, memperhatikannya. sebentar, ya. Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi tentang Daniel menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, ya. Jadi tokoh-tokoh dalam Alkitab itu tidak pernah saling berlewatan, semua saling bersinkronisasi, ada keterkaitan, ya. Makanya Tuhan Yesus dia mengacu kepada apa yang dia wahyukan kepada Daniel menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi sama ya, cuma yang beda nih pendeta di akhir zaman nih. Saya nggak tahu dapat pewahyuan dari mana mereka. Bilang gereja sudah rapture, sebelum antikris gereja sudah rapture. Rapture dari mana? Ya, mungkin di rapture dipindahin ke Hong Kong kali. Ya, itu penipuan semua. Coba kita baca ulang ayatnya. Matius 24 tadi. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, apabila kamu melihat pembinasa keji, siapa pembinasa keji? Iblis, antikris, berdiri di bait Allah di tempat kudus. Apabila kamu itu siapa? Orang Kristen. Apabila kamu melihat murid-murid Tuhan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ya, bukan orang-orang kafir, ya. Bukan orang-orang yang berbaju agama, bukan. Apabila kamu, siapa kamu? Saya dan saudara yang menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Terus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri, jadi orang Kristen lihat nggak? Lihat. Orang Kristen akan berhadapan dengan antikris nggak? Akan berhadapan. Orang Kristen akan dikalahkan. Ya akan dikalahkan, akan dibantai. Bahkan mungkin tidak ada yang selamat. Cuma karena orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat kata Tuhan. Ya, nggak apa-apa lah. Sekalian kalau memang Anda terganggu, nggak bisa tidur malam ini, ya nggak apa-apa. Yang penting hidupmu selamat. Ya. Jadi dengan adanya ketakutan, kegelisahan, membuat hidupmu bersiap dengan sungguh-sungguh. Karena iblis ini terlalu licik, ya. Mungkin ada yang ketakutan saat ini, tapi besok dia sudah lupa lagi. Karena iblis akan buat seperti itu terus ritme hidup manusia. Manusia tidak pernah sadar bagaimana untuk berpegang kuat-kuat kepada Tuhan. Terus. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, ya.
Di pegunungan apa maksudnya? Di pegunungan itu maksudnya di mana tempat kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Musa naik ke pegunungan, naik di Gunung Sinai, ya. Elia naik di Gunung Horeb, ya. Tuhan Yesus kalau mau berdoa selalu dia naik ke bukit. Bukit atau pegunungan itu bicara tempat yang lebih tinggi di mana Tuhan berada. Kita harus naik menjangkau Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar memiliki relation yang begitu kuat dengan Tuhan. Pada saat kejadian akhir zaman ini, orang yang di Yudea harus melarikan diri. Kita baca satu kali ayatnya ya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, orang yang di Yudea, ya, orang yang berada di tempat biasa-biasa harus lari kencang untuk mendekati Tuhan, ya, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Pegunungan. Musa bertemu dengan Tuhan, itu dia naik ke Gunung Sinai. Elia naik ke Gunung Horeb. Jadi pegunungan itu menyatakan di mana Tuhan berada, kita jangkau, kita naik lebih tinggi supaya kita bisa benar-benar bertemu, berjumpa dan mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Terus ayat selanjutnya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, apa maksudnya orang yang sedang di peranginan? Satu ketika Tuhan berkata, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti angin. Ya. Jadi angin datang dari mana tidak ada yang tahu, kemana perginya tidak ada yang tahu. Orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus jangan lagi kembali ke rumahnya. Jangan lagi sibuk dengan urusan cuma kehidupan sehari-hari, ya. Terus bergerak maju. Kalau Anda sedang dikuasai Roh Kudus, terus maju di dalam Roh. Jangan lagi balik untuk kehidupan yang biasa-biasa. Coba ulang ayat ini. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Iya, yang sedang dipenuhi Roh Kudus, nggak usah lagi urusan yang daging-dagingnya, ambil barang-barang, nggak usah lagi mikirkan hal-hal yang daging. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus terus bergerak maju. Ya, jadi teman-teman, waktu kita terbatas, siap-siap kalau yang mau berinteraksi, siap-siap masuk. Tadi saya lihat ada beberapa yang terkeluar lagi, siap-siap ya, supaya kita punya waktu ini efisien ya. Terus kemudian kita lanjut ayat ini. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ya, yang sedang di ladang, yang sedang bekerja buat Tuhan, tidak usah lagi urusan pakaian-pakaian ya, baju-baju yang gagah-gagah, tidak usah. Ya. Hidup benar-benar berpusat untuk kerajaan surga. Tidak usah lagi mikirkan urusan-urusan daging, kemuliaan duniawi, ya. Karena Anda akan ketinggalan. Terus, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. ya, artinya gereja yang tidak bertumbuh cuma bayi rohani. Celaka ibu-ibu yang cuma hamil, ya, cuma dari dulu mikirkan, oh nanti ada kebangunan rohani, nanti kuasa Tuhan bekerja, ya. Kenapa? Karena gereja itu selalu dibuat ketinggalan, ya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Artinya gereja yang cuma mengandung saja, mengandung anak-anak rohani, tidak pernah melahirkan anak-anak roh, ya. Cuma mengandung terus, dari dulu cuma berhalusinasi, berimajinasi, nanti kalau terjadi kegerakan besar, dia bayangkan semua apa, bagaimana nanti dia dipakai Tuhan, ketinggalan. Celaka orang-orang seperti ini, ya. Kita punya waktu ini sudah sangat di ujung. Sangat di ujung, teman-teman. Persiapkan dirimu, ya. Persiapkan dirimu. Terus, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. ya, berdoalah, ya.
Maksudnya apa musim dingin? Jangan jatuh pada musim dingin. Karena musim dingin tidak ada orang yang bisa bekerja. Musim dingin orang pasang perapian, pasang heater. Karena apa? Karena tidak kuat dengan suasana. Jadi jangan sampai pada saat antikris Anda artinya hanyut, ya, Anda binasa karena tidak ada orang yang bisa bekerja pada musim dingin. Makanya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Anda bisa diluputkan dari hari itu, dari kondisi saat itu. Terus, Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. nah dengar baik-baik nih, buka telinga ya. Barang siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh. Pada waktu itu akan terjadi siksaan yang luar biasa mengerikan. Terus, Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang ya, dan yang tidak akan terjadi lagi. tolong diulang. Ya, perhatikan baik-baik umat Tuhan. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Berdoalah, karena pada masa itu akan terjadi siksaan yang sangat dahsyat. Coba diulang sekali lagi, biar tembus di dalam telinga rohmu. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ya, Seperti yang belum pernah terjadi. belum pernah terjadi. Siksaan apa yang pernah Anda dengar? PKI? Yang potong-potong orang punya tangan, terus kemudian peras lemon? Wow, itu masih terlalu kecil. Masih bagus itu. Firman Tuhan berkata, siksaan yang belum pernah terjadi pada waktu itu. Berdoalah, kata Tuhan. Ya, bagaimana kalau gereja sudah diangkat? Tidak mungkin Tuhan suruh berdoa. Kan gereja sudah rapture. Ya. Makanya dengarkan baik-baik umat Tuhan. Gereja tidak akan pernah rapture. Gereja akan diperhadapkan dengan antikris. Gereja akan berhadapan dengan si Dajjal ini. Ya, coba kita ulang ayat ini sekali lagi. Biar masuk di dalam telinga rohmu. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Iya, dan yang tidak akan terjadi lagi. Siksaan apa yang pernah Anda lihat atau yang pernah Anda ketahui? Coba cari tahu, searching dulu di Google, ya. Itu dibandingkan dengan siksaan antikris, itu tidak ada apa-apanya, ya. Karena pada waktu akhir zaman ini tangan iblis sendiri yang akan melakukan. Kalau selama ini iblis hanya pakai tangan manusia, ya. Jadi yang berbuat kejahatan itu iblis, tapi dia pakai tangan manusia. Misalnya PKI atau mungkin apa namanya Hitler, Nazi atau apapun lah, searchinglah di Google bagaimana siksaan-siksaan yang pernah terjadi kepada sesama manusia yang lain. Itu masih terlalu kecil siksaan seperti itu. Karena yang akan melakukannya itu adalah iblis. Iblis ini si jahat, si Dajjal pribadi yang seluruh dunia menjadi jahat, semua manusia menjadi tega membunuh, bahkan membunuh orang tuanya, membunuh anaknya, membunuh keluarganya, atau membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Itu semua kejahatan yang mengalir dari iblis merasuk hidup manusia. Dan kalau iblis hadir, dia menggunakan tangannya sendiri untuk menyiksa manusia. Sudahkah gereja siap? Atau gereja berpikir, ini omongan apa ini pendeta satu ini, ya, ini bisa-bisa aja mengada-ngada ini, atau mungkin berserah aja kepada Tuhan, ngapain takut? Hebat Anda, ya, hebat sekali. Mungkin Anda lebih hebat dari Tuhan, ya. Tuhan saja waktu menghadapi serangan iblis di Taman Getsemani saja, itu sampai gemetar. Sampai keluar peluh titik darah. Jangan salah mengerti ya, karena Tuhan Yesus mengosongkan kealahannya, keilahiannya.
Tapi ingat, dia manusia yang kudus. Manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus saja, dia tahu cara berjuang dengan benar yang membuat dia bisa menang. Dia berdoa semalam-malaman, dia meratap kepada Bapa di surga. Sehingga dia beroleh kemenangan. Kalau gereja, jangankan berdoa dari malam sampai pagi. Berdoa 10 menit saja ogah. Habis itu berharap bisa menang. Jangan main-main ya gereja Tuhan. Ini waktunya sangat darurat buat kehidupan kita. Ya, kita lihat ayat yang seterusnya. Akan terjadi siksaan yang sangat mengerikan. Tolong diulang sekali lagi. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya. Jadi sama ya. Paulus, Daniel, Yohanes. Jadi Tuhan Yesus sendiri loh. Berdoalah. Karena pada waktu itu akan terjadi siksaan yang sangat mengerikan. Yang belum pernah terjadi. Sudahkah Anda siap? Maaf ya, saya bukan bukan takut-takutin Anda. Tapi kalau Anda so berani, Anda so jago, silakan. Ya. Silakan. Kalau Anda merasa, wah apa juga ini? Firman seperti apa? Ya silakan kalau Anda mau coba. Saya sudah tidak berhutang kepada Tuhan. Apa yang penting saya sudah sampaikan kepada hidupmu. Oke? Kita lanjut lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya, sekiranya waktu tidak dipersingkat, tidak akan ada yang selamat. Ya. Tapi kita lihat ayat terus. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Oleh karena masih ada orang Kristen, masih ada hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka siksaan itu waktunya akan dipersingkat. Ya, bukan 1 minggu Tuhan waktunya dipersingkat, 1 hari 24 jam Tuhan persingkat jadi 17 jam, bukan begitu. Waktu siksaan yang dipersingkat. Iblis misalnya mau menyiksa kita selama 7 hari, mungkin dikasih Tuhan hanya 7 menit. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Karena kalau 7 hari kita disiksa, kita tidak mungkin bisa selamat. Karena tidak ada yang akan tahan, teman. Siksaan yang belum pernah terjadi. Kita disiksa, bukan langsung dibunuh. Oke? Nah silakan bagikan video ini, nanti YouTube ini bagikan. Supaya biar gereja benar-benar punya persiapan. Ya. Saya mengasihi siapapun Anda. Dan saya sudah tidak berhutang, saya sudah tidak bersalah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan bukakan kepada saya sudah share kepada Anda semua. Oke, kita lihat lagi terus ayatnya. Pada masa itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Ya, ini ayat berapa nih? 23. Oh, enggak usah, kita lompat aja langsung 29. Karena waktu kita terbatas. Baik. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Ya, stop. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Sesudah siksaan ya. Tolong ditangkap gereja Tuhan. Jangan jadi gereja yang on ya. Setelah sesudah siksaan, baru rapture. Ya. Gereja, tolong dengar baik-baik. Ya. Jadi jangan menjadi lamban, ya. Gereja seharusnya lari sudah sampai ke bulan, bahkan kalau perlu sudah lewat bulan, tapi gereja masih tetap di Bogor. Bahkan dianiaya di Bogor. Kenapa? Karena gereja tidak lari-lari, tidak bertumbuh, tidak naik ke pegunungan. Gereja itu harus lari cepat. Segera sesudah siksaan itu, baca ayatnya.
Segera sesudah siksaan pada masa itu, sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, ya matahari akan jadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Terus, Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di iya, langit. akan tampak tanda Tuhan Yesus, anak manusia. Ya, terus, Dan semua bangsa di bumi akan meratap. ya semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di Ya, langit. terus, Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. ya, terus, Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. iya, sangkakala yang terakhir nih. Dan Terus. mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Inilah baru rapture. Yes. Ya, Tante, Ko, Ci, ya, Inang tua, opung, tulang, ini baru rapture. Ya, selama ini kita disesatkan. Bilang kita rapture duluan. Segera sesudah siksaan itu, baru kita dikumpulkan dari keempat penjuru. Itu baru kita diangkat rapture. Segera sesudah siksaan itu, baru rapture. Tolong baca ulang ayat ini. Selama ini ayat-ayat ini tertutup karena setan tutup terus supaya kita nggak ngerti. Kalau Tuhan juga tidak bukakan, saya juga nggak ngerti-ngerti. Saya juga tidak mengerti. Terus baca itu. Segera sesudah siksaan itu. Ayat berapa tadi? 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Matahari akan segera sesudah siksaan, ya. Tanamkan, masukkan dalam rohmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu. Segera sesudah siksaan itu. Sesudah siksaan itu. Terus baca. Matahari akan menjadi gelap. Matahari akan jadi gelap. Dan bulan tidak bercahaya. Dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang, ya. Langit akan gelap karena matahari akan ini, ya. Itu terjadi kegoncangan yang luar biasa setelah siksaan itu. Nah, habis itu baru rapture. Baca ayat yang selanjutnya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Akan tampak tanda Tuhan Yesus di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ya, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut mengaku bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Yang sekarang, ya, yang menghina-menghina, yang mualaf, orang-orang yang menyangkal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, baru kalian rasa nanti. Ya, waktunya tidak lama lagi. Kalian yang terus, ya, percaya kepada kebohongan, ya, kalian tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, nanti kalian akan rasakan. Semua nanti akan meratap karena begitu ketakutan pada saat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan. Roma pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata,
marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Roma pasal 4. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat,
tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu dengan hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma pasal 5. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.